Oke, Bu Dia, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, hari ini kita ketemu di pertemuan yang selanjutnya dalam kondisi daring, ya. Sebelumnya Ibu cek dulu siapa yang belum masuk. Ada yang belum masuk? Ada Pak Jumroni, Bu. Kemana? Ada yang tahu Pak? Jamroni kemana? Hadir, Bu. Oh, hadir. Oh ya, makasih. Jaringan mungkin, Oh, Bu. hadir. Ya, baik. Oke. Sudah mengisi absen yang Ibu bagikan di link Classroom ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Ya. Oke, sudah. Kalau begitu, Ibu lanjutkan untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Itu adalah kita masuk pada bab 2, melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang Indonesia pada awal kemerdekaan, hari ini kita bahas masa demokrasi liberal. Oke. Kelihatan? Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi yang Ibu harapkan kalian dapat menyelesaikannya, ya. Ini menganalisis perkembangan kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia dan masa kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal dan merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonominya serta menyajikannya dalam bentuk LKPD digital. Jadi untuk yang indikator 4.4.1 ini tugas yang sudah Ibu berikan kemarin ya, yaitu tentang poster digital. Tugas kalian yang kemarin. Ingat ya? Ingat, Bu. Ya, baik. Lanjutkan. Jadi apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran, belajar problem based learning. Jadi nanti Ibu akan menanyakan beberapa permasalahan, apa kalian bisa, dan untuk proyek based learning-nya itu kalian yang membuat poster itu ya, jangan lupa untuk dikumpulkan nanti di akhir pembelajaran itu melalui email. Kemudian dari situ Ibu berharap kalian dapat menganalisis dan menyajikan hasil pembelajarannya dalam bentuk LKPD digital. Nah, LKPD digital ini nanti Ibu terangkan di akhir pembelajaran tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Oke, sudah? Oke, ini bisa terlihat? Ini apa? Ada yang tahu? Dari gambar yang Ibu tayangkan? Di jalan lagi bawa sepeda. Coba ada yang tahu? Ada partai-partai. Itu gambar spanduk partai, Bu. Oke, spanduk partai. Ada yang tahu maksud dari gambar spanduk partai yang banyak ini? Kira-kira gambarannya seperti apa? Oke, Mundrika. Itu karena banyak partai-partai itu muncul sistem multi-partai, Bu. Oke, sistem multi-partai. Jadi jangan lupa ya, kalian membaca e-modul yang sudah Ibu share sebelumnya kemarin. Dibaca apa tidak e-modulnya? Baca, Bu. Sudah dibaca, Oke, Bu. dibaca. Oke. Ini sistem multipartai dalam perkembangan politik masa demokrasi liberal itu banyak atau muncul banyak partai, ya. Sudah, baik Ibu lanjut. Nah, berikutnya gambar yang kedua. Kelihatan apa gambar itu? Ada yang tahu? Kayak Bu, itu sepertinya gambar uang yang digunting ya, Bu ya. Oh iya, benar, uang digunting. Ada yang tahu maksud uang digunting ini? Penyederhanaan nilai mata uang, Bu. Oh iya, bagus Samroni. Siapa lagi yang mau berpendapat?
Iya, digunting maksudnya diperkecil. Diperkecil, baik, Ibu terangkan. Ya, benar. Bagus. Ya, Alfi. Jadi uang ini diperkecil ya, jumlahnya dari nilai 5 itu setara dengan 2,5 ya. Misalkan uangnya 10 ya nanti nilainya jadi 5. Begitupun selanjutnya uangnya 20 nilainya dikurangi jadi dibagi 2 ya jadi 10. Oke, sudah ya. Baik, Ibu lanjut. Ibu akan menayangkan beberapa video. Ibu harap kalian menyimak. Ya. Kalian simak di sini videonya. Bentar. Saya taruh sini ya. Jangan ya. Apanya? Sudah tayang belum? Belum, Bu. Belum kelihatan, Bu. Oke, bentar. Setiap video. Ini disimak selama 6 menit ya. Ibu minta kalian menyimak. Nanti yang tidak menyimak akan ketahuan di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan post test. Oke, silakan. Wabarakatuh. Semua tahu kan jika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata Indonesia tidak serta-merta berdaulat pada hari itu juga loh. Baru setelah 4 tahun merdeka, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi yang cukup alot, yaitu meja bundar. Ya, meskipun dalam salah satu hasil perundingan KMB, masih saja ada poin yang merugikan bangsa Indonesia, yaitu bentuk negara yang masih serikat, yang tentunya tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia. Hal ini memang merupakan salah satu taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kondisi ini berujung pada tuntutan yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah pusat untuk kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas tuntutan inilah, akhirnya, pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950 kembali dalam bentuk NKRI dengan Hukum Dasar UUDS 50 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan menganut sistem parlementer. Momen inilah yang menjadi awal babak baru sejarah perpolitikan di Indonesia, yaitu munculnya demokrasi liberal dengan sistem parlementer yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi liberal ditandai dengan adanya sistem multipartai atau banyaknya partai politik saat itu. Partai besar diantaranya ada Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Saat demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 menganut sistem pemerintahan parlementer. Apa itu sistem parlementer? Ya, jika sekarang semacam badan legislatif saat ini. Ciri-ciri dari demokrasi parlementer diantaranya presiden tidak memiliki wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang harus bertanggung jawab kepada parlemen. Tambahan informasi nih, bahwa sistem parlementer semacam ini tidak memiliki ketentuan masa kerja yang pasti, karena Perdana Menteri atau kabinet dapat dilengsarkan kapan saja oleh anggota parlemen dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakan yang dibuatnya. Kalau kita lihat di sini, peran parlemen itu sangat besar dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1959, tercatat ada 7 kabinet yang bersifat parlementer. Banyaknya kabinet dalam waktu 9 tahun menunjukkan tingkat konflik politik sangat tinggi. Hal ini berakibat pada jatuh bangunnya kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Berikut ini gambaran singkat tentang pemerintahan 7 kabinet saat itu. Kabinet yang membuka jalannya perpolitikan pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir, yang menjabat dari tanggal 7 September 1950 hingga 20 Maret 1951 yang berasal dari Partai Masyumi. Keberhasilan program kerja Kabinet Natsir diantaranya membentuk DPRD di seluruh Indonesia
Yang kedua, Indonesia diterima dan masuk dalam anggota PBB. Namun, tak lama dari masa pemerintahannya, Kabinet Natsir mendapat mosi tidak percaya dari Hadikusumo karena dianggap hanya menguntungkan Partai Masyumi. Next, kita masuk ke kabinet yang kedua, yaitu Kabinet Sukiman yang menjabat sejak tanggal 26 April hingga 3 April 1952, merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Program keberhasilan dari Kabinet Sukiman diantaranya adalah menjalin kerjasama dengan Amerika dalam Mutual Security Act. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo yang menjabat sejak tanggal 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953. Merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Program keberhasilan dari Kabinet Wilopo yang pertama adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante, DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, membebaskan Irian Barat, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Penyebab kegagalan Kabinet Wilopo yang pertama adalah peristiwa 17 Oktober 1952, terjadinya peristiwa Tanjung Morawa, dan adanya mosi tidak percaya dari Serikat Buruh Indonesia. Next, kita masuk ke kabinet yang keempat adalah Ali Wongso atau nanti dikenal dengan Ali 1, menjabat sejak tanggal 31 Juli 1953 hingga 22 Agustus 1955. Program keberhasilan yang pertama adalah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April hingga 24 April 1955. Kemudian membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat pada tanggal 31 Mei 1954. Penyebab kejatuhan kabinet ini adalah adanya perselisihan dengan pihak militer, antara lain soal pengangkatan Menteri Pertahanan. Next, kabinet kelima, Burhanuddin Harahap, menjabat tanggal 12 Agustus 1955 hingga Maret 1956 yang berasal dari Partai Masyumi. Program keberhasilan dari Kabinet Burhanuddin diantaranya menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil, serta sangat demokratis. Next, Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang menjabat sejak tanggal 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan juga NU. Program kerjanya diantaranya adalah membebaskan Irian Barat, membentuk otonomi daerah, dan menjalankan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kejatuhannya disebabkan oleh gangguan ekonomi dan gangguan keamanan. Next, yang terakhir yaitu Kabinet Juanda yang menjabat sejak tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Program keberhasilan dari kabinet ini adalah menetapkan program kerja Pancakarya. Kelima program kerja tersebut adalah membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan menggiatkan pembangunan. Nah, jadi Kabinet Juanda merupakan kabinet terakhir dalam demokrasi liberal setelah Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang kemudian menjadi titik awal lahirnya demokrasi terpimpin. Oke, sudah ya? Sudah kalian simak dan kalian baca tadi video yang Ibu tayangkan? Sudah, Bu. Oke. Dari video yang kalian amati tadi, dengan hubungan yang gambar yang Ibu sajikan tadi di awal pembuka materi pembelajaran hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Ada yang bisa menyimpulkan, menghubungkan gambar yang tadi Ibu share di materi pembuka? Coba Aminatul, bisa? Iya, Ibu, ini saya mau tanya, kira-kira Ya. hubungannya uang digunting dengan materi hari ini itu apa ya, Bu? Aminatul tadi tidak baca ya, tidak menyimak, pasti sedang main HP ini. Ya, Sedikit-sedikit, jadi, Ibu, mohon maaf. ya, oke, jadi baik Ibu terangkan kembali di sini.
uang yang digunting tadi dengan barusan video yang Ibu tayangkan, itu adalah salah satu merupakan kebijakan ekonomi dari salah satu kabinet. Kabinet, ada yang tahu kabinet siapa? Yang menerapkan uang digunting tadi? Ya, Alfi? Kabinet Gunting Sarifuddin. Ya, Gunting Sarifuddin. Kabinetnya siapa? Ya, oke. Jadi salah satu kabinet itu menerapkan program kebijakan ekonomi yaitu Gunting Sarifuddin tadi ya. Kemudian selanjutnya, nah dari setelah kalian menyaksikan video yang Ibu tayangkan tadi, ini ada beberapa kesimpulan ya. Mengapa ada demokrasi liberal? Kemudian apa penyebabnya? Nah, di sini ada masalah ekonomi awal kemerdekaan. Ini kaitannya dengan materi hari ini ya, hiperinflasi. Inflasi yang terjadi cukup tinggi, kemudian kekosongan kas negara serta akibat dari blokade ekonomi Belanda. Itulah kondisi awal ekonomi di masa awal kemerdekaan. Nah, yang ini upaya mengatasi ekonomi di awal kemerdekaan. Ini materi yang kemarin ya, materi yang kemarin. Nah, ini untuk materi yang hari ini upaya mengatasi ekonomi di masa demokrasi liberal. Ya, gerakan Benteng, Gunting Sarifuddin, nasionalisasi perusahaan asing, itu seperti sistem ekonomi Alibaba, serta membentuk Biro Perancang Nasional. Jadi tadi yang gambar itu, yang gambar gunting uang, itu adalah mengatasi ekonomi masa demokrasi liberal, yaitu Gunting Sarifuddin. Bagaimana anak-anak? Sudah? Jelas? Jelas, Bu. Paham, Bu Guru. Oke, lanjut ya. Kalau sudah paham, ini Ibu ingatkan kembali kalian, setelah materi ini kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya ini. Ya. Sudah nampak? Belum, Bu. Oh, proses. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Ya. Ini LKPD digital. Kalian isi di sini, yaitu isi nama, misalnya Alfi, kemudian kelas 12 IPA. Alfi ini dibaca ya, bukan Alfi saja, untuk semuanya. Perhatikan gambar di bawah ini dan kemudian pindahkan prestasi yang diraih dengan cara tarik dan taruh di kotak yang tersedia sesuai dengan nama dan tokoh ini. Ini ada beberapa foto dari, ada yang tahu ini? Foto siapa saja? Alfi? Tadi kan ini ada di video. Ya. Ini foto para pemimpin. Siapa Aminatul? Pemimpin siapa? Amir Sarifuddin apa ya, Bu Guru? Ya kan kabinet ya. Kabinet kan? Oke, ini para pemimpin kabinet. Nah, kalian diminta nanti akan mencocokkan siapa kabinet yang merancang pemilu pertama dari gambar ini. Kalian harus tahu ini gambar siapa saja pemimpin kabinet yang tadi Ibu tayangkan. Dipindah begini ya. Kemudian kabinet yang berhasil menyelenggarakan KAA itu di siapa? Nah, misalkan begini ya. Kemudian Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 itu di kabinet siapa? Nah, paham? Paham, Bu. Ya, lanjut ya. Ini untuk tugas yang pertama. Nah, di tugas yang kedua, nah, ini perintahnya tarik garis jawaban yang sesuai antara pernyataan kanan dan pernyataan kiri. Contoh, Gunting Sarifuddin, tadi pengertiannya apa? Nah, kalian cari di sebelah kanannya. Contoh Ibu asal ini ya, contoh ya. Oke. Begini ya. Sudah? Sampai pada gerakan ASAAT. Paham anak-anak? Paham, Bu.
Ya, Nah, paham. untuk yang ketiga, ini jawab dengan cara memilih kotak isian di sebelah kanan. Nanti kalian klik di sini, nah akan keluar pilihan. Sudah terlihat? Terlihat nggak? Sudah, Bu, terlihat. Oke, ini ya contoh. Yang pertama kotaknya Sukiman, kemudian mosi tidak percaya dari PNI itu masa kabinet siapa? Kalian pilih di sini, Mbak Sastro misalnya ya. Sudah? Sampai bawah ya, sampai ini konflik di tubuh militer itu terjadi pada masa kabinet siapa? Oke, kalau sudah nanti kalian klik finish. Finish ini ya. Ada? Lihat? Ya, Ini terlihat. kalian klik finish, kemudian kalau kalian mau ngecek jawaban itu sebelum dikirim, kalian cek di sebelah sini. Setelah itu kalian kirim di email. Email ke ibu ya, ini email untuk menjawab, untuk dikirim ke ibu, tinggal diklik begini. Nah, ditulis ya namanya di sini misalnya, kemudian kirim send. Paham? Oke, Paham, Bu. paham. Oke, sudah. Kemudian untuk LKPD sudah Ibu share linknya di grup ya, grup Classroom. Jadi bisa kalian akses, nanti dicek masing-masing. Dan Ibu tunggu LKPD-nya nanti sekitar jam 12 bisa ya. Ibu beri waktu 1 jam. Nanti Ibu Ya, akan bisa, cek Bu. siapa yang tidak tepat waktu dan tepat waktu ya, yang serius mengerjakan dan yang tidak. Kemudian untuk hari ini siapa yang masih belum paham atau mengajukan beberapa pertanyaan, silakan Ibu berikan kesempatan. Saya, Bu, mau tanya, Ya, mengapa ya, Amina? Bu, pada demokrasi liberal itu kok sering terjadi pergantian kabinet? Pada demokrasi liberal kok sering terjadi pergantian kabinet? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Amina? Mundrika? Ya, Bu. Ya, oke silakan. Karena kabinetnya itu tidak bisa berjalan dengan baik disebabkan karena ada kondisi-kondisi tertentu, ya Bu ya. Sehingga adanya mosi tidak percaya dari DPR yang menyebabkan kabinet tersebut harus menyerahkan mandatnya kepada presiden. Mungkin itu Bu jawabannya. Ya, baik. Terima kasih. Gimana Amina jawabannya Mundrika? Jelas? Iya, Bu. Oke. Coba Alfi. Alfi tadi kenapa ngobrol sendiri dengan temannya? Coba diulang jawabannya Mundrika. Aduh, ketiduran. Maaf, Guru. Ulang lagi, Guru. Ya. Ulang lagi. Coba Mundrika diulang kembali Mundrika jawabannya tadi. Iya, karena sering terjadinya pergantian kabinet itu karena adanya situasi kondisi yang menyebabkan adanya mosi tidak percaya dari pemerintah, anggota DPR gitu ya. Kemudian para kabinet itu harus menyerahkan mandatnya kepada presiden. Itu Alfi, makanya jangan tidur. Iya. Oke. Guru paham. Jelas. Karena guru gantinya berganti-ganti kabinet. Iya, Sering kenapa itu? berganti kabinet. Kenapa kok sering Akhirnya berganti tidak kabinet? Oh, Akhirnya tidak dipercaya. DPR dan yang Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya Mundrika dan pertanyaan atas Amina dan Alfi yang telah mengevaluasi. Jadi di sini Ibu sempurnakan kembali jawaban atas pertanyaan Amina tadi, mengapa sering terjadi pergantian kabinet dalam masa demokrasi liberal dalam hal politik, itu dikarenakan kabinet itu menganut masa demokrasi liberal itu menganut sistem kepartaian, multipartai. Tadi kan sudah dibahas itu multipartai di awal-awal. Multipartai itu artinya bagaimana? Multipartai itu artinya partai itu berkuasa atas
pemerintahan yang ada di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi multipartainya itu lebih ke mementingkan kepentingan golongan partai itu sendiri. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk duduk dalam kursi kepemimpinan, karena masa demokrasi liberal ini kan di mana kekuasaan itu terletak pada parlemen. Nah, makanya partai yang ada ini yang banyak tadi ada gambar poster partai-partai itu tadi itu bersaing untuk memenangkan kursinya di pemerintahan, untuk memerintah. Jadi itu menyebabkan mereka saling menjatuhkan. Jadi itulah mengapa banyak terjadi pergantian kabinet sampai 7 kali dalam periode 9 tahun, itu karena itu. Ya. Oke. Ada lagi? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, kalau sudah Ibu ingatkan kembali ya. Ini untuk tugas yang kemarin poster itu segera dikumpulkan setelah pembelajaran ini, dan untuk LKPD digitalnya itu kalian kumpulkan maksimal jam 12 siang. Ibu beri waktu 1 jam, nanti Ibu cek di email Ibu siapa yang belum mengerjakan dan yang telat. Oke, sudah ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa sudah cukup. Kita akhiri. Coba Aminah pimpin doanya. Baik, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama atas belajar hari ini yang sangat lancar. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jangan lupa di rumah untuk kalian baca kembali e-modul untuk melanjutkan materi yang setelah ini ya. Itu dibaca, dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.